Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 42, ayat 1-5, yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allah-Mu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang masih berstatus mahasiswa, hendak mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas jembatan. Sesaat sebelum ia hendak melangkahkan kakinya, tiba-tiba seorang kakek menahannya dan menariknya ke belakang. Ia dicegah oleh seorang pria yang pernah mengalami hal serupa. Si kakek membawa pemuda tersebut ke rumahnya, yang tak jauh dari jembatan tersebut. Kakek tersebut bercerita, 40 tahun yang lalu, ia pernah hendak bunuh diri, lantaran ditinggal pergi oleh keluarganya. Namun ia dicegah oleh seseorang yang ketepatan lewat, sesaat sebelum ia melakukan hal bodoh tersebut. Si kakek kini selalu mengamati dan sering melihat orang-orang yang berada di jembatan, yang punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Ternyata si kakek punya beban hati, untuk menolong mereka yang ia temui, yang sudah putus asa dan tidak punya tujuan hidup. Tahukah Anda, bahwa seseorang yang sudah bertemu Tuhan secara pribadi, pastilah memiliki tujuan hidup yang baru. Sebut saja Paulus, yang berambisi untuk memenjarakan para pengikut jalan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9, ayat 21, demikian. Semua orang yang mendengar hal itu heran, dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem, mau membinasakan, barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini, dengan maksud untuk menangkap, dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Namun, tatkala ia berjumpa Tuhan secara personal, maka bukan hanya dirinya yang dipulihkan oleh Tuhan, namun tujuan Paulus pun mengalami perubahan yang drastis. Ia bukan lagi dipenuhi kebencian yang luar biasa terhadap para pengikut jalan Tuhan, dan yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Namun, di hatinya kini dipenuhi dengan cinta yang luar biasa terhadap orang-orang percaya dan pekabaran Injil. Bahkan ia rela diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil secara khusus kepada orang-orang non-Yahudi.
Hatinya tidak memuat hal-hal yang berbau sadis dan kotor lagi terhadap Tuhan, namun ia dilimpahi belas kasihan, yang membuatnya mau bekerja mati-matian untuk Tuhan. Masih banyak lagi orang-orang, yang mana ketika mereka bertemu Tuhan, mereka menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Seolah Tuhan sudah menanamkan tujuan baru, di dalam hati setiap orang yang ia tebus, yakni memuliakan dan menjadi berkat bagi setiap orang. Jika Anda merasa sudah beribadah kepada Tuhan, dan melayani Tuhan, namun Anda masih belum memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini, maka ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Setiap orang percaya adalah terang dunia, yang memancarkan kasih-Nya kepada setiap orang. Bila Anda merasa hidup Anda masih sama, dan tidak ada perubahan yang signifikan, maka yang Anda lakukan adalah datang kepadanya dengan jujur, dan mohonlah kekuatan Tuhan. Masa depan kita berada di dalam Tuhan, bukan di dalam cengkeraman setan. Bila Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan secara pribadi, maka percayalah bahwa Anda sudah memiliki hidup baru, dan tujuan yang baru. Anda bukan lagi hidup untuk diri sendiri, namun sama seperti Paulus berkata, dalam kitab Galatia pasal 2, ayat 20, demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku, yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman, dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bila orang lain bisa merenggut sesuatu yang berharga dalam hidup kita, Tuhan akan menggantikan dengan sesuatu yang bernilai tinggi, yang dunia tidak pernah bisa kabulkan. Ia akan memberikan damai sejahtera memerintah di dalam diri kita, bahwa kita bukan lagi orang-orang yang takut. Percayalah, bahwa saat Anda berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, maka Anda akan mendapatkan hidup yang sejati, dan tujuan yang baru, yakni melayani Dia. Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar, di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.